Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadinal muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Para jamaah, Bapak dan Ibu kaum muslimin, para mahasiswa, baik mahasiswa saat ini maupun mahasiswa pada zamannya, kita melanjutkan kajian tentang kaifiyah sholat jenazah di dalam kitab Al-Muhadzab jilid 1 halaman 247. Pada pasal yang kedua disebutkan bahwa faslun wa yaqra'u ba'dal takbiratil ula bi fatihatil kitabi. Orang yang sholat jenazah itu setelah takbiratul ihram, setelah takbir yang pertama yang sekaligus juga takbiratul ihram, langsung membaca Fatihah. Tidak ada dua istiftah. 5 rawa Jabirun wa hiya fardun min furudiha. Karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa membaca Fatihah itu fardu dari sekian fardu atau rukun sholat. Li'annaha sholatun yajibu fihal qiyamu. Karena itu sholat yang wajib di situ berdiri. Dalam sholat itu wajib berdiri. Karenanya fawajaba fihal qira'atu. Karenanya wajib pula membaca. Ya, dalam sholat jenazah itu karena wajib berdiri juga wajib membaca Fatihah. Gitu. Kasa iris sholawati, sebagaimana juga berlaku dalam semua jenis sholat yang mutlak untuk membaca Fatihah. Bahkan la sholata liman lam yaqra' bi umil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak dibacakan Al-Fatihah. Wa fi qira'ati surati wajhani. Terkait apakah perlu membaca surat dalam sholat jenazah, itu ada dua keterangan, ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu dari dua pendapat itu bahwa yuqra'u suratun qasiratun li'anna kulla sholatin qara'a fihal fatihatu. Karena setiap, ini yang pertama mengatakan dibaca surat pendek. Alasannya karena setiap sholat yang di situ wajib membaca Fatihah juga layak untuk dibacakan surat. Kasa iris sholawati, seperti umumnya sholat-sholat yang lain. Ini satu pendapat. Wathani, yang kedua, pendapat yang kedua, annahu la yaqra'u li annaha mabniyatun 'alal khafi wal ikhtisar. Orang yang sholat jenazah tidak perlu membaca surat. Karena apa? Karena dia ditetapkan atas meringkas dan membuang. Perlu dibuang doa iftitah atau istiftah, perlu juga dibuang, diringkas
ya, supaya cepat bacaan surat. Jadi yang pertama mengatakan perlu dibaca, yang kedua mengatakan tidak perlu dibaca. Yang berlaku di masyarakat pendapat yang pertama. Orang begitu takbiratul ihram langsung Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat doa juga dan langsung salam. Wasunnatu, dan yang disunahkan fi qiraatiha al-israru. Yang sunnah untuk membaca apapun bacaan dalam sholat jenazah adalah isror, untuk dibaca lirih, dibaca tidak keras. 5 ruwiya, karena satu hadis yang diriwayatkan anna ibn Abbasin shalla bihim ala janazatin, sesungguhnya Ibnu Abbas sholat bersama para jamaah sholat jenazah. Fakabbara thumma qara'a bi ummil Qur'an fajahhara biha thumma shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas waktu itu menjadi imam sholat jenazah. Beliau takbir lalu membaca Ummul Quran, membaca Fatihah jahar, dibaca keras Fatihahnya. Tsumma shalla 'alan nabi, lalu membaca sholawat kepada Nabi. Falamman sharafa, ketika telah selesai sholat, qala, dia berkata, innama jahartu biha li tu'allimu annaha hakadha. Sesungguhnya saya mengeraskan bacaan ini, kata Abdullah bin Mas'ud, untuk mengajari kalian bahwa seperti inilah sholat jenazah bacaannya. Itu pernah Ibnu Abbas membacanya dengan keras. Wala farqa baina ayyusalliya bil laili aw awin nahari. Tidak ada beda apakah pelaksanaan sholat jenazah itu dilakukan di siang hari maupun di malam hari, kedua-duanya tetap sir. Tetapi Ibnu Abbas tadi pernah membaca, tujuannya supaya yang makmum pada mengerti. Kalau misalnya sekarang disinyalir makmum pada enggak tahu urutan-urutan dan doanya, boleh juga sesekali dibaca keras gitu. Wa qala Abul Qasim ad-Dariki wa qala Abu Qasim ad-Dariki. Abu Qasim ad-Dariki mengatakan ingka natis sholatu bil laili jahara fiha bil qiraati. Kalau sholat jenazah dilaksanakan di malam hari maka dibaca keras seluruh bacaannya, li'anna laha nadhirun bin nahar, karena dia bandingannya atau berbanding terbalik dengan yang sholat siang. Yusirru, yang dilirihkan fiha dalam waktu siang. Fajahara fiha kal isya'i, maka kemudian dijaharkan, dibaca keras sebagaimana sholat isya. Wa hadza la yasihhu, dan ini uraian seperti ini dianggap tidak sah. Li'anna sholatal isya'i sholatun rotibatun fi waqtin minal lail, karena sholat isya itu rutin sifatnya dan selalu dilakukan di malam hari. Walaha nadhirun rotibun fi waqtin minan nahar, dan baginya ada tandingan, ada bandingan yang juga rutin dilakukan di siang hari. Yusannu fi nadhirihal israr, karena disunahkan atau karenanya disunahkan pada bandingan atau kebalikan sholat isya, yaitu sholat duhur itu isror, untuk dibaca lirih, sir. Fayusannu fihal jahru, karenanya sholat isya disunahkan untuk jahar. Memang begitu untuk sholat fardu. Nah, masalahnya sholat fardu kifayah, sholat jenazah inilah yang menjadi diskusi. Wa sholatul janazati sholatun wahidun laisa laha waqtun tahtassu bihi min lailin aw naharin. Sementara sholat jenazah itu adalah sholat yang sifatnya tunggal,
Tidak ada waktu yang khusus apakah dia dilakukan di siang hari maupun di malam hari. Bal yuf'alu dzalika fil waqtil ladzi yujadu fihi sababuha. Bahkan sholat jenazah itu dilakukan di dalam satu waktu yang disesuaikan dengan ketika ditemukan sebabnya. Pertanyaannya, sholat jenazah itu sebabnya apa? Ya karena sebabnya orang mati, ada orang meninggal, bisa siang bisa malam, selesai mentajhiznya, selesai memandikan, mengkafani, tentu disesuaikan juga dengan proses penggalian kubur. Kadang-kadang udah dimandikan, udah dikafani, belum selesai menggali kuburnya, maka menyolatkannya pun disesuaikan dengan agenda untuk menguburkan ketika sudah siap baru, karena biasanya bablas setelah sholat langsung ke makam. Begitulah uraian terkait dengan sholat jenazah, mengenai apakah perlu sir atau jahar dan seterusnya. Tadi dikatakan yujadu fihi sababuha wa sunnatuha al-israr, dan sunnahnya sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah itu untuk israr, untuk dibaca sir seluruh bacaannya. Falam yakhtalif fiha al-lailu wan naharu, tidak ada beda apakah itu terjadi di siang hari maupun di malam hari, itu tetap saja semuanya sir. Para jamaah, ini masih terkait dengan sholat jenazah. Bacaan-bacaannya, keras dan tidaknya, perlu dan tidaknya, masih ada uraian kelanjutan. Wa fi du'a'it tawajjuhi wa ta'awudhi 'indal qiraati fi hadhihi takbirati, terkait membaca tawajjuh, membaca doa istiftah dan juga ta'awudz dalam sholat jenazah waktu mau membaca Fatihah. Pada kali pertama takbir, di antara 4 takbir itu wajhani, ada 2 keterangan, ada 2 arah penjelasan. Qala ammatu ashabina, ulama-ulama umumnya dari teman-teman kami mazhab Syafi'i mengatakan la ya'ti bihi li annaha mabniyatun 'alal hadfi wal ikhtisar. Tidak perlu ta'awudz, tidak perlu tawajjuh, langsung bismillah. Ini pendapat pertama, karena seprinsipnya sholat jenazah itu cepat dan ringkas. Fala tahtamilut tatwil, dan tidak memungkinkan untuk dilakukan secara panjang, secara lama. Ini sholatnya aja cepat, maka sambutan keluarga juga jangan lama-lama. Tidak perlu ada sambutan RT RW lurah camat. Jadi perlu wakil keluarga saja, itu pun singkat, untuk memohonkan maaf, termasuk istibro kalau punya utang yang sedikit, yang bangsa 100, 200, apalagi 10, 20 ribu, ikhlaskan. Tapi kalau 20 juta ya kayaknya nggak ikhlaskan, ya, untuk menghubungi keluarga. Jadi apabila ada hak adami terkait utang piutang dan yang lain, mohon menghubungi keluarga. Biasanya begitu. Inti dari sambutan keluarga selain memintakan maaf juga kalau ada sanggup paut utang piutang. Jadi tadi tidak boleh iktsar dan tidak boleh takwil. Panjang jangan, kemudian lama jangan, bacaan yang tidak perlu juga jangan, sampai ta'awudz pun jangan katanya. Tapi kalau ta'awudz jangan ini tampak-tampaknya tidak pas, karena Al-Fatihah itu diawali dengan ta'awudz. Maksudnya mau membaca Al-Quran itu kan ta'awudz. Jadi kalau ta'awudz oke lah, ya. Kalau doa istiftah yang perlu ditinggalkan. Wa qala Syekhunal Qadhi Abu Thayyib rahimahullah, guru kami, kata Abu Ishaq Ash-Shirazi dalam kitab ini, bahwa namanya Qadhi Abu Thayyib mengatakan
ya'ti bihi li'anna tawajjuha yuradu liftitahis shalah wa ta'awudhu yuradu lil qiraah. Ini Qadhi Abu Thayyib tetap mengatakan doa iftitah perlu dibaca, doa tawajjuh perlu dibaca karena itu untuk pembukaan sholat. Ta'awudz juga perlu dibaca karena itu untuk membuka bacaan. Wa fi hadhihi sholati, dalam sholat jenazah ini iftitahun wa qiraatun, ada pembukaannya, ada bacaannya. Fawajaba ayyatiya bi dzikrihima, karenanya menurut Qadhi Abu Thayyib adalah wajib untuk tetap membaca ta'awudz dan doa iftitah. Itu pendapat-pendapat ulama. Kalau begitu lihat suasananya. Tapi kalau mau tetap dibaca doa iftitah, cari yang paling pendek. Di antara 3 ada inni wajjahtu, ada Allahumma ba'id baini, ada subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Jadi kalau misalnya membaca, baca yang pendek itu aja, ya. Kalimat tadi yang paling pendek. Doa iftitah ada beragam, ada 3 setidaknya. Ya, itu untuk bisa dijadikan alternatif bacaan supaya singkat sholat jenazah itu. Bismillah. Para jamaah, kita lanjutkan pada uraian berikutnya, yaitu mengenai faslun. Jadi ini sudah kali keduanya ngaji ini pasca lebaran. Jadi kalau kemarin memulainya pada tanggal 12 Syawal, sekarang sudah pada tanggal berapa ya berarti? 21 Syawal. Ya. 1 minggu yang lalu sudah kita mulai, dan ini perkuliahan juga sudah dimulai, karenanya aktivitas-aktivitas taklim di berbagai tempat juga sudah pada dimulai. Termasuk setelah ini ada taklim kajian fikih di Mabna Syarifah Muddaim. Itu nama aktual sekarang untuk mengatakan ASPI zaman dahulu. Kalau dulu namanya ASPI, Asrama Putri. Nah, sekarang diberi nama Mabna Syarifah Muddaim. Salah seorang keluarga dekat, bahkan katanya adalah putri dari Syekh Syarif Hidayatullah. Makanya nama-namanya itu ada Syekh Syarif Muddaim, ada ada Syarifah Fatimah, ada Syarifah Khadijah, ada Mabna Abdul Karim, ada Mabna Nawawi, Syekh Nawawi, dan ada satu lagi Mabna Sultan Hasanuddin. Ini 6 mabna atau 6 bangunan yang mulai sekarang sudah ada beberapa yang japri saya untuk menitipkan anaknya supaya bersamaan dengan kuliah nyantri di pesantren Al-Jami'ah. Saya mendapat amanat untuk menjadi kepala pusat Ma'had Al-Jami'ah. Makanya mau tidak mau saya harus ikut mengajar. Ya, walaupun ya seminggu sekali, dan itu terusan dari ngajar S2 tadi, S2 Syariah, MHK, lanjut Fatullah. Jadi usai sholat asar ngaji, usai sholat maghrib ngaji, usai sholat isya ngaji. Nah, ini memang dari ngaji ke ngaji. Itu menunjukkan bahwa UIN bukan sekuler. UIN Syarif Hidayatullah masih ada ngaji. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan UIN sekuler, ini perlu ikut ngaji di ruangan ini supaya tahu bahwa UIN Syarif Hidayatullah ada pengajian. Kitab kuning lagi yang dikaji. Jadi UIN sekuler tidak benar. Ya, jadi memang masih ada itu kesan-kesan UIN sekuler. Orang ngaji begini kok sekuler. Jadi tidak tepat. Ya, pendapat yang mengatakan UIN sekuler. Ngajinya ngaji kitab kuning lagi. Faslun. Hadza faslun. Ini sebuah fasal. Wa yad'u lil mayyiti, dan orang yang melaksanakan sholat jenazah hendaknya berdoa untuk mayit.
Kapan? Fit takbirati tsalitsati, setelah fi di mana ba'da. Karena kalau diartikan di dalam takbir yang ketiga tentu tidak mungkin takbir nyampur dengan doa kan. Setelah takbir yang ketiga. Dasarnya adalah lima rawa Abu Qatadah, satu hadis, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, qala dia mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Waktu itu Rasulullah alaihi wasallam menyolati jenazah. Cerita Abu Qatadah, fasami'tuhu yaqul, saya mendengar persis. Berarti beliau membacanya agak keras. Buktinya Abu Qatadah mendengar, gitu kan? Lalu kalau ada orang mengatakan wirid habis sholat astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa ta'ala syarika Allahumma anta salam, tidak pernah dilakukan Nabi, kok orang bisa menirukan? Dari mana itu? Orang ngarang kan nggak mungkin. Nah, jadi Nabi juga membacanya tentu tidak pakai speaker karena belum ada mic waktu itu kan, tapi bahwa didengar bacaannya oleh makmum, oleh jamaah, sampai dicatat hari ini. Zikir habis sholat itu antara lain subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu berarti beliau membaca juga ya. Jadi orang tidak mungkin ngarang-ngarang dalam soal ibadah. Lah, doa sholat jenazah pasca takbir yang ketiga didengar oleh Abu Qatadah langsung dari lisan Rasulullah, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhukrona wa unthana wa fi ba'diha, ya Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal islam wal iman. Jadi ini antara lain doa yang selain doa wajib bagi kita. Kalau kita kan wajibnya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu aja kan yang hafal itu tuh. Sebagaimana lagu wajib sholat jamaah mana-mana itu, rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua inna a'thaina. Itu pasti di mana-mana. Itu lagu wajibnya. Nah, kita juga hafalnya cuma Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Padahal doanya itu tadi, ya Allah, ampunilah orang-orang yang hidup di antara kami, dan juga ampunilah orang-orang yang meninggal di antara kami, orang-orang yang hadir di ruangan ini, orang-orang yang tidak hadir di ruangan ini juga Engkau ampuni ya Allah. Orang-orang yang masih remaja, yang masih kecil-kecil, bahkan yang sudah dewasa-dewasa, yang sudah tua-tua, yang sudah bau tanah, semua dimohonkan ampun dari Rasulullah. Yang laki-laki kami dan juga perempuan-perempuan kami semuanya ya Allah Engkau ampuni. Dalam doa yang lain, ya Allah, siapapun yang Engkau berikan kesempatan dia hidup, maka hidupkan dia atas agama Islam. Dan barang siapa yang Engkau berikan kesempatan untuk meninggal di antara mereka, di antara kami ini, fatawaffahu alal Islam wal iman, maka wafatkan beliau-beliau itu semuanya yang memang harus wafat atas agama Islam dan iman. Jadi itulah iman dan Islam itu menjadi doa pokok. Karenanya kalau kita mendengar musibah, dan kalau grup-grup WA yang sudah angkatan 60 atau 70, apalagi 60 atau 50, itu biasanya yang berseliweran itu doa mayit. Allahumma ighfir lahu, mohon ampun, innalillahi wa gitu. Jadi doa-doa yang berseliweran di WA yang pesertanya sudah angkatan 60 itu biasanya Allahumma ighfir lahu ya. Tapi kalau yang masih 40 apalagi 30, selamat menduduki jabatan, selamat begitu. Itu yang berseliweran di WA. Nah, jadi ini WA itu tergantung usianya berapa yang dominan berseliweran di grup-grup WA itu. Nah, itulah. Jadi
kita layak untuk mendoakan mudah-mudahan wafat husnul khotimah dan wafat membawa iman dan Islam. Itu doa kita. Ya. Dan saya mohon keikhlasan para jamaah untuk membaca surat Al-Fatihah 3 atau 1 di antara 3 prajurit TNI yang wafat di Lebanon itu ternyata adik kelas saya di MTS Borobudur Magelang. Ya. Karenanya ketiga-tiganya kita doakan, khususnya Muhammad Nur Ikhwan yang adik kelas saya termasuk istrinya itu dari MTS Negeri Borobudur Magelang, itu mudah-mudahan wafat di jalan Allah karena memang sedang bertugas mulia di Lebanon. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan sampai menjelang Isya. Apa tadi doa yang lain seperti yang sudah diungkap bahwa siapapun yang Engkau kehendaki meninggal, ya Allah, mudah-mudahan mereka meninggal dalam membawa iman dan Islam. Wahwa, yang namanya doa terhadap jenazah ini fardun min furudiha, termasuk rukun dari sekian rukun sholat jenazah. Li'annal qasda min hadis sholati ad-du'a ulil mayyit, karena sholat jenazah itu intinya untuk mendoakan mayit. Fala yajuzul ikhlafu bil maksud, karenanya tidak boleh menyalahi maksud inti tujuannya. Jadi sholat jenazah itu tujuannya untuk mendoakan almarhum. Karenanya dulu ada orang yang berwasiat agak lucu, nanti kalau saya meninggal atau anak saya meninggal, tolong jangan didoakan. Lah, wasiat begitu itu berarti dia sama juga memerintahkan kalau anak saya meninggal tolong jangan disolatkan. Ya. Jadi maksudnya itu ya jangan begitu wasiatnya. Bahwa dia tidak sepakat dengan tradisi masyarakat yang suka melakukan 7 hari, 15 hari dan seterusnya, sebutkan itunya, jangan disebutkan jangan mendoakan. Karena kalau jangan mendoakan berarti nggak perlu disolati kan? Nah, jadi itu untuk ditakyin, jangan salah ya memberikan pesan. Nah, kemudian keterangan lebih lanjut, wa adnad du'ai ma yaqa'u alaihi ismu. Ya, minimal doa itu yang penting mendoakan. Makanya yang minimalis itulah yang kita hafal. Kalimatnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Wasunnatu, dan yang disunahkan ayyakula ma rawahu Abu Qatadah wa dzakarahu Syafi'i rahimahullah. Dan yang disunahkan seperti yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah di atas dan juga disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Qala, dia mengatakan, yaqulu, Rasulullah itu berdoanya begini, Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika, ya, wabnu abdaika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa hibbaihi fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta alamu bihi. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulun bihi wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqirun ila rahmatik wa anta ghaniyun an adabih wa qad ji'naka raghibina ilaik syufa'an lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian watajawaz anhu sayyi'a fatajawaz anhu walaqihi bi rahmatika wa laqihi bi rahmatikal amnu min adabik hatta tab'athahu ila ji'tuka, ya,
ila jannatika ya. Ila jannatika ya arhamar rahimin. Ini doanya agak panjang dan insya Allah kita nggak hafal semua. Ya, panjang begini dan kita nggak pernah dengar. Ternyata doa jenazah macam-macam. Itu. Jadi doa yang dicontohkan dan memang ada hadisnya itu bunyinya apa tadi? Seperti yang barusan dikemukakan tadi. Ya. Allahumma hadza abduka ya Allah, ini hamba engkau ya Allah. Wabnu abdaik, dan juga hamba kedua hamba engkau. Kharaja min ruhid dunya, dia keluar dari alam dunia ini dan juga dari keluasan dunia. Wa mahbubihi, dan keluar atau meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Wa hibbahu, dan juga kekasih-kekasihnya. Fiha ila dzulmatil qabri, ya di dalam dunia siapa yang dicintai itu semuanya ditinggalkannya untuk menuju kuburan, untuk menuju kegelapan kuburan. Wa ma huwa laqi, dan apapun yang ia akan temui di kuburan atau di alam kubur. Karena yashhadu alla ilaha illa anta, dia adalah orang yang bersyahadat tiada Tuhan selain engkau. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Wa anta alamu bihi, dan engkau lebih mengetahui tentang orang ini ya Allah. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih. Ya Allah, dia menuju engkau dan engkaulah tempat sebaik-baik tempat menuju. Wa asbaha faqiran ila rahmatik, dan dia telah menjadi orang yang sangat membutuhkan kepada rahmatmu, dan engkaulah yang maha kaya dari engkaulah yang maha mencukupi dari azabnya. Waqad ji'naka raghibin, dan kami sungguh telah mendatangi engkau, telah mengetuk pintu engkau ya Allah, raghibina ilaik, gemar dan semangat untuk menuju engkau, syufa'an lahu, dalam rangka untuk memohon pertolongan baginya. Allahumma in kana muhsinan ya Allah. Ini yang ini suka dikutip-kutip juga doa ini. Ya Allah, jika seandainya ini orang baik, maka tambahkan kebaikan-kebaikannya. Tetapi kalau dia tidak atau bukan orang yang baik, maka ampuni ketidakbaikannya. Ini doa ini kalau menurut keterangan Gus Baha, kalau yang didoakan ulama besar yang soleh, kayak nggak enak nyebutnya ini. Ya, kalau orang buruk, dan orang kelihatan orang baik kok, lalu dikatakan jika dia orang buruk kan jadi nggak enak gitu. Nah, tapi ini apapun, karena ini doa dari Nabi, baca saja gitu ya. Walakihi birahmatik, dan temuilah engkau berkenan menemuinya dengan rahmat engkau. Al-amnu min adzabik, dan juga mohon keamanan atau mohon keselamatan dari azab engkau. Hatta tab'athu ila jannatika ya arhamar rahimin, sampai kemudian engkau akan membangkitkannya menuju pada surgamu ya Allah. Wahai Zat yang maha kasih di antara sekian yang mengasihi. Wa bi ayyi syai'in du'a jaza, dengan doa apa saja boleh. Ini kan contoh-contoh yang oleh Nabi disebutkan, malah tidak kita temui Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi'afu anhu dalam kitab muhadzab, tapi tentu dalam kitab-kitab lain termasuk dalam kitab-kitab hadis pasti ada. Nggak mungkin doa dalam sholat ngarang gitu ya. Karenanya kemudian ditutup dengan ungkapan fa bi ayyi syai'in da'a jaza, dengan doa apapun boleh. Li'annahu qad naqala atau li'annahu qad nuqila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad'iyatun mukhtalifatun. Sungguh telah dinukilkan, sungguh telah banyak riwayat yang berasal dari Kanjeng Rasulullah berupa doa-doa mukhtalifatun, yang beragam, yang bermacam-macam. Fadalla ala annal jami'a jaizun, menunjukkan bahwa semua jenis doa apapun boleh. Ini tentu kalau boleh memilih ya doa-doa yang sudah ada dalam berbagai kitab, dalam berbagai buku, dalam berbagai literatur. Sampai di sini, apa ada yang mau komentar? Silakan, mohon ke depan sedikit supaya
didengarkan oleh para jamaah memakai mic saya ini. Ya, mohon agak kenceng. Oh, baik. Ini tadi pertanyaannya mengenai doa yang dibaca setelah takbir yang keempat. Karena dalam urutan kitab ini tadi baru takbir yang ketiga dengan bacaan-bacaan doa tadi, maka insya Allah dalam fasal berikutnya itu akan dikemukakan ya. Kalau boleh dibocorkan, insya Allah dibaca minggu depan, kecuali isaknya masih jauh, kita masih bisa baca. Jadi pertanyaan Bapak ini masih ada pada uraian berikutnya, dan doanya ini bocorannya adalah Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu. Itu aja. Tapi ada juga yang melengkapinya dengan waghfir lana walahu. Malah ada yang menambahi dengan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Untuk doa yang ini, yang terakhir ini kan memang dalam Al-Quran. Banyak orang yang suka salah membaca, khususnya dengan dalam kalimat wali ikhwaninal ladzina sabaquna. Sabaquna itu namanya panjang. Jangan sampai sabaquna bil iman. Jangan sampai dibaca pendek. Karena itu nanya itu menunjukkan kepada kami bukan na yang jamak itu, tapi bukan sabaquna yang dibaca pendek tetapi dia panjang. Jadi wali ikhwaninal ladzina sabaq. Kalau na yang pertama pendek, wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Ini na yang kedua mesti dibaca panjang. Inilah doa yang mesti dibaca pada takbir yang keempat. Dan itu sebetulnya ada pada uraian fasal berikutnya yang ada 7 baris. Kalau dibaca insya Allah nabrak waktu isya gitu. Jadi kalau dibaca fasal berikutnya, kecuali ada yang mau nanya lain, kalau tidak ada kita baca faslun. Nah, faslun ini ternyata memang harus minggu depan membacanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meneruskan kajian ini pada hari Rabu yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.